Jujur, saya ini cuman beberapa kali aja pernah LDR, dan itu pun nggak lama ya. Tapi orang-orang di sekitar saya, entah kenapa, mereka ini selalu aja bernasib dipisahkan oleh jarak dengan pasangannya. Dan karena itu, saya sering dengar curhatan-curhatan mereka tentang LDR. Dari mulai ketakutan tentang ketidaktahuan mereka tentang apa yang sedang dilakukan pasangannya, ketidaktahuan pasangannya lagi pergi dengan siapa, keresahan ketika dia tidak punya informan untuk memvalidasi apa aja kegiatan pasangannya. Ketakutan dan keresahan kayak gitu membuat orang yang LDR jadi overthink dan khawatir yang berlebih. Entah karena khawatir nanti pasangannya kenapa-napa atau bahkan khawatir pasangannya berselingkuh. Akhirnya, karena itu orang LDR jadi nggak nyaman dalam melakukan apapun. Bad mood lah, nggak bergairah, bahkan sampai temperamental. Gampang tersinggung dan kesedihan yang berlarut. Jujur aja, saya kadang mikir, kok ribet banget gitu? Kalau selingkuh ya tinggal putusin aja. Tapi ternyata setelah saya riset lebih dalam tentang kondisi pikiran dan mental orang yang LDR, ternyata LDR itu meski kita punya pasangannya, tapi ada kemungkinan justru malah kita tambah kesepian. Apalagi ditambah dengan banyaknya narasi-narasi perselingkuhan dan ditinggal nikah pasangan ketika LDR. Bikin orang yang LDR jadi tambah overthink. Nah, hari ini saya akan membagikan sedikit saran ya, atau nasihat untuk kalian yang sedang LDR. Umumnya, kalau kita pacaran, kan goals akhirnya atau tujuan akhir dari pacaran itu adalah pernikahan. Jadi kalian bisa obrolin dulu dengan pasangan kalian. Apakah di hubungan ini kalian berdua sama-sama serius atau hanya satu pihak aja yang serius? Kalau kamu dan pasanganmu sama-sama berorientasi untuk menikah, syukurlah, bagus. Dan karena itulah, kalian harus mencoba untuk lebih mempercayai pasangan kalian. Selain untuk menenangkan hatimu sendiri dari pikiran-pikiran yang aneh ketika kalian LDR, kalian juga bisa menghindari drama. Kenapa? Anggaplah, saya punya pasangan, dan kita LDR. Lalu pasangan saya selalu curiga sama saya, padahal saya nggak pernah ngapa-ngapain. Saya sibuk kerja, tapi tetap aja saya nggak pernah dipercaya. Saya selalu dicurigai. Terus-terusan dia nggak percaya sama saya males. Dan jika berkali-kali saya ajak komunikasi, tapi dia masih aja selalu curiga sama saya, pasti saya ajak putus. Ribet soalnya. Nah, terus kalian berdua setelah bisa saling mempercayai, kalian harus belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Kenapa? Agar nggak gampang salah paham. Kunci dari komunikasi yang baik adalah kepercayaan dan keterbukaan. Jangan pernah berpikir bahwa kamu udah tahu luar dalamnya pasanganmu. Setiap manusia itu punya sisi yang bahkan dirinya sendiri aja nggak pernah tahu. Iya dong, bahkan orang tua yang udah mengenal kita seumur hidup kita, belum tentu mereka tahu kita luar dalam kan? Apalagi kalian cuman baru pacaran beberapa tahun aja. Jadi, kalau ketika LDR dan pasangan kalian menunjukkan sisi yang berbeda dari yang pernah kalian kenal, cobalah lebih terbuka. Tanyakan kenapa dia jadi seperti itu. Misalnya, dia tiba-tiba jadi pemarah. Kan bukan berarti dia selingkuh. Bisa jadi dia lagi stres dan sibuk, lalu butuh waktu sendiri. Pokoknya saling memahamilah. Selain itu, kalian juga harus punya toleransi. Jangan selalu minta untuk selalu dipahami. Kalian juga harus mau memahami. Contohnya, saya lagi sibuk banget nih, sampai susah dan malas buat menghubungin pasangan. Pasangan saya pun pengertian, dia nggak ganggu saya ketika sibuk. Tapi meski begitu, meski saya malas dan stres karena sibuk, saya pasti akan meluangkan waktu untuk sekedar chat, "Yang, aku hari ini bakal sibuk dari pagi dan mungkin baru free sekitar nanti habis isya. Jadi jangan ganggu dulu ya." Gitu. Sedikit tambahan di poin ini. Tadi kan saya bilang, saya bakal sibuk sampai isya kan? Padahal mungkin saya jam 5 itu udah free. Tapi saya lebihin 2 jam karena pasti setelah sibuk seharian saya capek banget.
Saya harus perjalanan pulang, saya harus mandi, harus makan, dan melakukan berbagai macam hal lain sebelum istirahat. Jadi, nanti ketika saya komunikasi sama pasangan, entah lewat chat atau telepon, saya udah dalam keadaan yang enak, nggak capek dan emosi. Selanjutnya, biasakan untuk video call. Jujur aja, saya ini orang yang benci banget sama video call. Karena saya harus mantengin kamera terus, dan itu bikin saya nggak bisa multitasking buat nyicil kerjaan atau melakukan hal-hal lain. Pokoknya kalau video call itu pasti 30 menit aja saya udah males. Nggak cuman sama pasangan, bahkan sama orang tua, sama keluarga, dan ketika meeting online pun, saya nggak bisa tahan video call lebih dari 30 menit. Tapi menurut psikologi, bonding hubungan percintaan itu salah satunya diperkuat dengan seringnya kita melihat wajah pasangan kita. Meski saya nggak suka, tapi saya mentoleransi. Kalau memang lagi free, saya akan ajak pasangan untuk video call. Lalu setelah saya mulai capek atau males, saya akan ajak untuk ganti ke telepon biasa. Atau bahkan cuma chattingan aja. Selanjutnya, sempatkan untuk saling mengunjungi. Kebetulan, LDR saya dulu itu masih sama di Pulau Jawa. Jadi, naik pesawat pun sekitar 2-3 jam aja. Minimal sebulan sekali lah saya ajak ketemu. Kalau misalnya saya lagi nggak bisa, dia yang saya suruh ke kota tempat saya kerja. Kenapa harus menyempatkan waktu untuk saling mengunjungi? Selain karena hubungan percintaan itu juga perlu kontak fisik, ketika kita mengunjungi mereka, kita jadi tahu kehidupan seperti apa yang sedang mereka jalani, teman-temannya kayak gimana, lingkungannya seperti apa, dan itu bisa membantu kita untuk bisa lebih tenang dan nggak overthink. Dan sebaliknya, ketika pasangan kita mengunjungi kita, mereka juga akan lebih tenang melihat dan mengerti kondisi kita. Yang terakhir, mungkin tunangannya atau bahkan lamaran. Dengan melakukan tunangan dan lamaran, kita sudah memantapkan hati kita dan pasangan kita untuk semakin serius dalam hubungan. Apalagi dua hal tadi itu memaksa kita untuk memakai cincin. Dan cincin itu bisa jadi pengingat untuk kita dan pasangan kita agar nggak neko-neko. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.